Hai, selamat datang kembali di channel Enter Code dengan saya Mitsuki. Dan di video kali ini saya akan berbagi cara membuat tema gelap dan terang di website, yaitu dark mode dan light mode. Nah, yang harus disiapkan itu adalah desain website. Terserah teman-teman mau bikin desain seperti apa. Yang penting ada tombol switch-nya seperti ini. Nah, bisa juga pakai tombol lain sih. Nah, kalau saya itu pakai switch seperti ini untuk pindah ke dark mode. Dan di sini untuk membuat desain seperti ini saya menggunakan Bootstrap, dan untuk JavaScript-nya itu saya pakai jQuery. Nah, jadi terlebih dahulu teman-teman bisa siapkan dulu desain seperti ini, seperti teman-teman bikin website seperti biasanya gitu ya. Tinggal coding aja, yang penting udah muncul dulu tampilan websitenya. Nah, buat teman-teman yang nggak pengen ngoding, teman-teman bisa download source code dari project ini. Yang punya saya ini, teman-teman bisa download di deskripsi. Nanti saya taruh linknya di sana. Nah, nantinya source code yang saya taruh di deskripsi itu adalah source code yang udah jadi, yang udah bisa pindah ke mode terang dan mode gelap. Jadi itu adalah source code yang udah jadi dari hasil praktek di video kali ini. Nah, itu teman-teman bisa download aja di deskripsi, saya taruh linknya di sana. Oke, sekarang kita akan mulai membuat dark mode. Ini yang penting udah ada tombol seperti ini. Dan script ini sudah responsif juga ya, jadi buat teman-teman yang pengen download yang pakai HP itu nggak masalah, scriptnya udah responsif tampilan HP. Oke, sekarang kita buka kode editor kita sama-sama ya, dan di sini saya pakai VS Code untuk kode editor dan CMPP untuk server. Nah, ini adalah codingan dari front end-nya yang tadi yang kita lihat di browser. Nggak panjang ya, cuman segini aja sih, soalnya cuman sederhana aja gitu buat praktek membuat dark mode. Nah, sekarang yang harus kita bikin itu adalah kita harus butuh satu file CSS. Misalkan namanya adalah dark.css seperti ini. Kemudian kita import ke dalam HTML. Kita import ke dalam sini index HTML. Dengan cara kita ketikkan link, enter, kemudian nama filenya yaitu dark.css. Otomatis dark CSS ini diisikan ke dalam indeks. Jadi kita ngoding CSS-nya itu di sini, di dark CSS. Nah, kita harus mengubah dulu tampilan website ini menjadi tema gelap gitu. Kita ubah dari dark CSS ini, kita update warna-warnanya gitu. Nah, yang pertama itu yang kita harus ubah adalah warna dari bodinya. Berarti kita bikin CSS body seperti ini. Kemudian kita ganti latar belakangnya itu menjadi gelap. Berarti kita pakai background color seperti ini. Kemudian kita bisa pakai black, tapi kalau black itu terlalu hitam. Biasanya kalau untuk pemilihan warna saya pilih di warna biru untuk hue-nya di biru. Kemudian untuk pickernya itu saya geser ke sini biar dia tuh masih apa ya, nggak terlalu hitam banget gitu. Oke, saya geser ke sini. Oke. Nah, sekarang untuk warna background body sudah kita update. Coba kita lihat dulu. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi warna hitam seperti ini, warna gelap ya, dark. Dark dan black itu berbeda. Nah, sekarang yang kita ubah adalah teks yang ada di dalamnya. Harus kita ubah dulu menjadi warna putih. Berarti di dalam body sini kita tambahkan color white. Terus kita coba jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini udah mulai kelihatan untuk tema gelapnya ya. Nah, sekarang masih ada lagi nih yang harus kita ubah, yaitu tulisan navigasinya. Tombol-tombol navigasinya harus kita ubah menjadi warna putih. Nah, itu kita bisa lihat dulu di struktur HTML-nya. Tombol-tombol itu pakai apa gitu. Nah, kalau saya lihat di sini, tombol-tombolnya itu pakai kelas navlink. Berarti kelas ini yang akan kita update warnanya. Kita copy, kita panggil ke dark CSS, kemudian kita bikin CSS-nya di sini. Nah, di sini yang kita ganti adalah color. Kita ganti dengan white. Kemudian bisa kita kasih importer. Nah, terus kita lihat dulu hasilnya. Oke, sekarang sudah berubah menjadi putih.
untuk nav linknya. Coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada masih satu nih, yaitu footer. Footernya juga harus kita ubah menjadi gelap. Nah, untuk footer kita bisa cari kelasnya untuk footer itu apa. Nah, kalau di sini kelas untuk footer itu adalah footer. Jadi tinggal kita panggil aja ke CSS, yaitu footer. Footer, kemudian kita copy isi dari body. Kita pastikan di dalam footer. Nah, untuk warnanya itu biasanya kalau footer lebih gelap dari warna body ya. Jadi kita turunin gelapnya. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu tampilannya. Oke, di sini warna footernya nggak berubah, berarti kita butuh satu CSS apa ya? Value CSS-nya yaitu important. Untuk background ya, sorry, bukan color, tapi background. Nah, sekarang bisa kita lihat footernya sudah berubah menjadi warna hitam. Nah, ini adalah tampilan gelapnya. Dark mode-nya seperti ini. Ketika nanti kita klik di sini, itu bisa pindah-pindah ke light mode ataupun ke dark mode. Nah, sekarang kita tinggal membuat fungsi tombol ini aja, gitu. Pakai jQuery. Kalau saya pakai jQuery. Nah, caranya kita masuk ke index HTML, kemudian untuk elemen yang ini, elemen yang memanggil CSS dark ini, kita hapus aja untuk href-nya, kita ganti dengan ID. ID-nya kasih aja dark seperti ini. Kemudian tombol switch dari input switch tadi itu kita kasih ID juga. Ini inputnya untuk yang ini ya. Ini input switch, kita kasih ID. Kita kasih ID switch. Nah, ini udah ada ID-nya ya. ID switch. Sekarang tinggal kita bikin function untuk JavaScript. Bagaimana supaya dia itu bisa diganti-ganti ya. Kita bikin di bawah baris 80, kita ketikkan script. Enter. Kemudian di sini kita panggil dulu satu persatu elemen yang kita butuhkan, yaitu dengan var dark misalkan ya, sama dengan, karena saya pakai jQuery, jadi cara memanggil atau selektor elemennya seperti ini. Dolar dalam kurung kutip 1 pagar, kemudian ID-nya yaitu dark. Nah, selanjutnya kita panggil juga yang switch. Kita copy aja, tinggal kita paste di sini. Kita ganti dark menjadi switch. Oke. Switch ini nggak bisa ya. SWT. Karena switch itu salah satu fungsinya si JavaScript. Oke, sekarang kita sudah panggil kedua elemen itu yang kita butuhkan. Sekarang kita akan membuat fungsi onChange. Ketika switch itu berubah, ini onChange itu kita akan mendeteksi apakah switchnya ini berubah, apakah dia checked atau unchecked. Kalau dia warna biru kayak gini, ini checked ya. Jadi kita uji satu persatu. Kita bisa bikin dulu di sini on click ya. Bukan on click tapi on change. Nah, kalau di jQuery caranya seperti ini. Kita sudah bikin variabel untuk switch-nya itu, berarti kita tinggal panggil aja swt.change dalam kurung function dalam kurung berawal enter. Nah, di sini ini kita sudah bikin on change-nya. Kalau misalkan kita tes seperti ini dulu, alert misalkan tes. Terus kita lihat dulu apakah dia berfungsi tombol switch-nya itu. Nah, ini kembali ke like mode karena barusan kita hapus href untuk link ya. Nah, sekarang kalau saya pindahkan ini, saya klik-klik, ini bakal keluar alert. Itu artinya tombol ini sudah berhasil kita kasih event, yaitu on change. Nah, tinggal kita bikin kondisi. Kalau misalkan dia warna biru, itu ganti CSS-nya ke dark CSS. Atau kita tambahkan CSS yaitu dark CSS. Nah, kita bisa deteksi itu dengan JavaScript. Caranya kita bikin pengkondisian yaitu if dalam kurung SWT, kita ambil properti checked-nya. Bukan properti tapi atribut ya, sama aja sih. Properti lebih tepatnya. Tapi kita panggil seperti ini, SWT.prop dalam kurung checked. Kita ambil properti checkednya. Kemudian kita kasih kondisi
kalau checked ini sama dengan true, artinya dia warna biru switchnya gitu, dia dicek gitu ya. Kalau dia true, maka kita kasih dark ini, kita kasih dia atribut. Jadi kita panggil dulu dark. Nah, cara mengasih atribut di jQuery, kita tinggal panggil elemennya, kemudian kita kasih attr dalam kurung. Nah, atribut yang kita butuhkan adalah href. Ini artinya kita mau menambahkan atribut ke elemen. Nah, untuk elemen dark ini adalah link yang di atas. Kemudian ini kita kasih atribut href dan isinya apa. Nah, ini parameter kedua adalah isi dari atribut ini. Isinya adalah dark.css. Nah, seperti itu. Berarti kita memasukkan ini ke dalam elemen dark. Otomatis di sini kita punya CSS dark. Kalau misalkan switchnya kita aktifkan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Kita coba fungsikan ya. Di sini akan saya klik switchnya, saya aktifkan ya. Oke, inspect ya. Nah, di sini ada error, uncount reference error, dark is not defined. Nah, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini tertulis dark, sedangkan kalimat aslinya itu adalah dark, ya, dark. Di sini. Nah, jadi di sini ada kesalahan penulisan yaitu dark di sini. Ini salah memanggil ya. Kita coba hapus ini, terus kita ganti tulisannya yaitu dark. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi halamannya. Kita refresh. Nah, jadi ketika switch ini saya aktifkan, dia berpindah ke tampilan gelap. Yaitu artinya kita sudah memasukkan CSS dark ini. CSS dark kita masukkan ke elemen link di sini seperti tadi. Cuma cara memasukkannya pakai JavaScript. Kita nggak ketikkan di sini hrefnya, tapi kita ketikkan di JavaScript, dan itu dijalankan ketika tombol switch dicek atau dichecked gitu. Nah, jadi kayak gitu metode paling gampangnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya matikan, dia tetap akan dark mode. Nah, karena kita belum punya fungsi. Kita belum punya fungsi untuk mengembalikannya ke light mode. Nah, caranya kita bikin else aja di sini. Else. Kemudian kita copy yang baris 86, kita letakin di bawah baris 87, yaitu di 88. Kita taruh sini, kemudian kita hapus isinya. Nah, artinya si elemen link tadi itu kita hapus dark CSS dari hrefnya. Jadi dia kosong, maka dia akan kembali ke tampilan awalnya. Seperti itu. Coba kita refresh dan kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah bisa diganti-ganti ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dan ini sebenarnya udah jadi, tapi masih ada satu yang mau saya tambahkan biar lebih bagus ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat dark mode yang paling gampang ya. Itu pakai JavaScript, dan kita bisa ganti atribut elemen yang memanggil CSS-nya. Oke, di sini saya pengen ketika dia berubah warna itu dia ada transisinya gitu, nggak langsung berubah kayak gini, masih ada delay-nya dikit gitu untuk warnanya berubah. Nah, itu caranya kita tambahkan di atas. Untuk di sini kita bisa bikin global ya, yaitu global CSS seperti ini. Kemudian kita kasih transisi, yaitu transition. Transitionnya mungkin 0,3 ya, 3 second. Nah, ini disetel untuk semua elemen. Semua elemen memiliki transition 0,3. Oke, coba sekarang kita lihat. Nah, maka sekarang teman-teman bisa lihat nih, dia perpindahan warnanya itu smooth. Nah, masih ada sedikit delaynya, jadi kelihatan lebih bagus aja gitu desainnya. Nah, dia bisa ada delaynya dikit. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak pengen ada delaynya, itu tinggal ganti aja ini atau dihapus aja transisinya. Coba sekarang saya ganti ke 0,2 biar nggak terlalu delay ya.
Oke, sekarang dia sudah nggak terlalu delay ya, sudah cocok lah, udah mantap. Delaynya seperti itu udah mantap banget. Nah, mungkin cuman kayak gitu cara membuat dark mode di website ya. Cuman butuh JavaScript dan juga CSS seperti biasanya. Yang menjadi intinya adalah kita membuat tombol toggle, yaitu switch ini menjadi toggle gitu untuk mengganti atribut dari elemen link yang memasukkan CSS ke dalam HTML seperti itu. So buat teman-teman yang pengen scriptnya ini, yang pengen source kodenya yang udah jadi, yang udah bisa diganti-ganti warnanya kayak gini, teman-teman bisa download scriptnya di deskripsi. Nanti saya taruh, teman-teman bisa download dan untuk dipelajari seperti itu. Jadi video kali ini selesai dan selamat jumpa di video selanjutnya.